Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana kabar mahasiswa semua? Semoga kalian sehat dan bahagia. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan review Bahasa Indonesia Akademik untuk kelas MKWK Bahasa Indonesia saya. Ya, seperti yang telah saya sampaikan di kelas, teman-teman mahasiswa sudah mempelajari teori ya dari EYD, lalu ada dua buku PDF, buku bentuk dan pilihan kata, dan juga kalimat. Serta di sini saya juga akan singgung mengenai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sudah siap? Baik, saya akan berbagi layar dulu ya. Ya, semoga layar ini sudah terlihat ya. Review materi Bahasa Indonesia Akademik. Di sini akan saya sampaikan contoh-contoh teori dari EYD, lalu saya akan lihatkan juga KBBI dan teori serta contoh dari buku PDF, bentuk dan pilihan kata, serta kalimat. Kalau contoh-contoh kalimat atau studi kasus berdasarkan bidang ilmu kalian masing-masing, itu sudah kita latihkan di kelas ya, dan nanti akan ada sesi khusus juga setelah ujian tengah semester, yaitu analisis jurnal berdasarkan bidang ilmu mahasiswa semua. Oke, baik. Nah, ini semua akan saya sampaikan sekilas ya, teman-teman mahasiswa. Juga kita sudah tanya jawab di kelas, jadi ini namanya review, oke? Ya, jadi kalau contohnya ini di halaman pertama, teman-teman mahasiswa mendapati ada ketidaksesuaian antara teori atau ya contoh yang tertulis di EYD dan juga di KBBI, kalian harus ikut yang mana? Nah, sementara kalian ikut yang di pedoman EYD, begitu ya. Ini juga sudah saya tanyakan kepada rekan saya yang bekerja di Badan Bahasa bagian kamus seperti itu. Ya, jadi ini contohnya apa? Di sini ada, sebentar ya. Nah, Raja Ampat nih teman mahasiswa. Kalau di EYD tulisannya digabung, akan tetapi kalau kita lihat di KBBI dipisah. Nah, jadi kita ikut yang mana? Ikut dulu yang EYD. Karena nanti KBBI itu akan ada perbaruannya secara berkala. Kemudian ya, setiap biasanya 2 kali ya dalam setahun atau setiap bulan Oktober kalau saya tidak salah ya. Jadi nanti silakan kalian ikuti dulu yang di EYD. Dahulu juga ada ketidaksesuaian ini tentang AKBP ya. Kalau yang di EYD atau di KBBI ya, ini sepertinya tahun lalu ada yang pakai titik dan ada yang tidak pakai titik. Akan tetapi per 2024 itu mereka sudah menyamakannya. Jadi yang di KBBI sudah dibetulkan. Seperti itu ya teman mahasiswa. Lalu ini dia lamannya yang saya tangkap layar, ini 10 April 2025, jadi KBBI yang sekarang edisi ke-6 ya. Ini tulisannya ada di sini, pemutakhiran terakhir tahun 2024. Biasanya juga ada bulannya. Kalau tidak salah saya juga pernah baca sebelumnya Oktober 2023, begitu. Nah, lalu sebagai mahasiswa atau masyarakat umum, kita juga bisa memberi masukan atau saran-saran ke laman KBBI ini. Nah, nanti kalian bisa masuk dulu ya, daftar sebagai pengguna baru. Nah, ini yang diisikan identitas lengkap dan nanti kalian bisa sumbang saran juga mengenai kosakata di bahasa daerah kalian mungkin ya, yang bisa diajukan untuk menjadi entry dalam KBBI. Ya, kan kalian juga sudah memahami kemarin kita bahas juga kalau ada kosakata bahasa gaul nih yang sudah masuk juga ke dalam KBBI. Seperti itu. Baik, nah ini masih berkaitan dengan kata baku dan kata tidak baku. Mahasiswa semua, kalian yang sudah memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan tugas kuis Instagram melalui DM ya, itu saya yakin saya yakin kalian sudah lebih banyak membuka KBBI dan juga kaidah EYD ya. Jadi kalian sudah mengoreksi kesalahan-kesalahan tulisan dari unggahan ya yang dituliskan
oleh akun resmi, misalnya akun pemerintah, BUMN, bank, rumah sakit, universitas, dan lain-lain gitu. Ini contoh-contoh saja yang mungkin sering muncul ya, yang akan kita temui di kehidupan sehari-hari ternyata ini tidak baku, mempengaruhi, analisa, minimalisir dengan sir-sir ini ya. Lalu ijazah, aktivitas, resiko karir. Nah, ini silakan kalian baca nanti. Yang baku yang sebelah kanan, ini yang ada tanda centang hijau, begitu ya. Memengaruhi ternyata tanpa P. Analisa salah, ternyata analisis. Nah, sir sudah tidak ada. Sekarang sasi ya, minimalisasi. Oke, ijazah dengan Z, aktivitas, risiko, karir, silakan ya, hati-hati, bukan silahkan dengan H. Idul Adha, Idul Fitri, penulisannya disambung. Persentase, yang sering di jurnal apa nih? Analisis, persentase, begitu kan, memengaruhi, risiko, oke, subjek, ingat, bukan subjek. Oke. Ini hanya contoh saja ya. Lalu apalagi yang di jurnal biasanya? Nah, ada preposisi. Preposisi ini jangan sampai kalian salah menuliskannya. Di spasi antara, di spasi atas, di spasi sini situ misalnya. Oke? Kalau kata kerja pasif di itu kalian harus sambung. Dilakukan, dibantu. Nah, ada juga misal ini nih, ditunjukkan. Nah, kadang-kadang mahasiswa ketinggalan satu K-nya ya, ternyata ada dua nih, ditunjukkan. Seperti itu. Oke, itu sekilas ya. Lalu sekarang kita masuk ke EYD, teman mahasiswa. Kita mulai dari huruf kapital ya. Sekali lagi ini tidak semua kaidah di EYD saya paparkan dalam video kali ini, dalam penjelasan kali ini, tapi hanya ya cuplikan-cuplikan seperti itu yang kiranya akan sering muncul dalam penulisan akademik atau karya tulis ilmiah gitu ya, teman mahasiswa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, ini kalian cek saja bagaimana cara menulis judul buku ya kapital di dalam kalimat seperti itu kan, kapitalisasi di tiap kata kecuali kata tugas yang tidak terletak di awal nih apa ke misalnya gitu kan, ke darinya ya karena dia di awal tetap kapital. Cetak miring ya judul buku itu, judul majalah juga cetak miring. Ini sekalian kita saya singgung kaidah cetak miring ya, bahasa dan sastra. Ini nama majalah cetak miring, surat kabar juga cetak miring, diawali dengan kapital di tiap-tiap katanya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau berita, oh ternyata berita dengan tanda petik gitu ya. Nah, makalah juga ternyata dengan tanda petik. Teman-teman mahasiswa harus ingat. Ya, bukan cetak miring ya kan? Nih kalian lihat di sini, tapi perhatikan kapitalisasinya ya di tiap-tiap kata. Nah, sekarang huruf miring, teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya singgung sebenarnya ya di halaman sebelumnya. Jadi judul buku miring, salah asuhan cetak miring, gitu. Majalah tadi sudah berita. Mm-mm. Oke, ini kalian lihat ya, sinetron, film, album, siniar, podcast ya, siniar, lakon, begitu. Oke, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Hmm. Huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, ini kata abad, walaupun abad itu kan dalam bahasa Indonesia, Bu Hani. Iya, betul, itu kata dalam bahasa Indonesia. Tapi kita kan mau menjelaskan atau menekankan kata itu ya, walaupun itu berbahasa Indonesia, cetak miring kaidahnya. Ini kata abadnya ini. Ya, ini D. Oke, lalu misalnya mau jelaskan imbuhan bernya nih, Nah, itu miringkan, cetak miring. Pada kata berjasa, berjasanya juga miring. Nah, kita kan mau jelaskan itu tuh. Nah, mau menekankan itu loh kata berjasa. Bermakna, nah kalau maknanya kalian apit dengan petik tunggal. Nih, maknanya ya. Lalu tanda titik setelah petik tunggal yang kedua ini selesai, baru tanda titik ya. Oke, seperti itu. Lanjut, kalau huruf tebal bagaimana? Antara lain ya, ini banyak kaidahnya yang saya ambil cuplikan beberapa. Huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat. Jadi kan tidak ada nih. Nah, misalnya kita ingin mengatakan itu ya. Jadi sudah cetak miring,
Kan kita jelaskan kata tadi, ini kan kaidahnya tadi ya. Kata kita tulis cetak miring, lalu mau tegaskan lagi begitu atau tekankan lagi ya dengan tebal seperti ini. Oke. Lalu teman mahasiswa harus hafal bentuk terikat ini. Ini dituliskannya serangkai, manca, multi, narap, non, begitu pasca, ya. Silakan dihafalkan. Subbab biasanya nih kalau kita nanti akan menulis skripsi nih teman-teman mahasiswa, oke? Subbab. Non tadi ditulis serangkai. Lihat di sini ya, non kolaborasi. Akan tetapi kalian lihat kaidahnya kalau diikuti dengan kata yang awalannya kapital, misalnya nama negara di sini ya, Indonesia. Jadi ini ada tanda hubungnya, lalu I-nya kapital. Anti, pasca itu juga kalian lihat ya. Hmm. Ini bagaimana dengan apa bentuk terikat tadi yang diikuti oleh kata asing. Kata asing itu tidak hanya bahasa asing ya, tapi bahasa daerah itu juga maksudnya kata asing. Jadi kalian cetak miring kata asing atau bahasa daerah tersebut. Contohnya super jekek ya. Mm-mm. Super jekeknya cetak miring bahasa Bali. Mainstream bahasa Inggris cetak miring. Gabungan kata apa yang ditulis terpisah ini juga mau tidak mau kalian hafalkan dulu ya. Ibu kota ternyata bukan disambung ya. Lalu rumah sakit orang tua. Nah, ini orang tua juga di spasi penulisannya atau diberi jeda jarak. Mhm. Kalau gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran itu kalian harus tulis jadi satu atau dirangkaikan ya. Menggarisbawahi. Nah, itu kan ada awalan dan akhiran secara bersamaan itu harus disambung. Jadi kalian ingat-ingat seperti itu. Tapi kalau yang bawah ini yang hanya mendapat awalan atau akhiran, ya misalnya di depan ya, bertepuk jadi satu, spasi tangan, garis spasi bawahi, ya kan, imbuhan yang belakang kan, itu I begitu, bawahi. Lalu sebar spasi luaskan. Oke, tapi kalau imbuhannya di depan dan di belakang itu jadi satu rangkaian kalian ya, harus sambung. Mm-mm. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Nah, ini juga harus dihafalkan kacamata, kosakata, beasiswa, duka cita. Nah, jadi bagaimana cara menulis saya turut berduka cita, misalnya. Sudah bisa ya. Jadi duka cita itu sudah jadi gabungan kata yang wajib ditulis serangkai. Lalu kita beri imbuhan ya otomatis jadi gabung kan. Berduka cita sambung semua tanpa spasi. Oke? Ya. Oke, lalu kita lanjut ke mana? Kata depan nih, teman mahasiswa. Contohnya di, ke, dan dari. Ini kalian harus beri spasi ya. Hmm, Ini sudah ada contohnya di spasi di mana dia sekarang. Teman-teman mahasiswa jangan lagi salah menuliskan di mana itu masih disambung. Ternyata dia kan harus dipisah karena preposisi untuk menanyakan tempat. Ya, kata depan nih ya. Lalu partikel pun, ini ada dua bentuk penulisan ya, teman mahasiswa. Ada yang dipisah dan ada yang disambung. Ya, yang dipisah kalian bisa lihat contoh di atas. Apapun permasalahan yang muncul, pun di situ bisa diganti dengan kata saja kan. Apa saja permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Itu dipisah. Tapi kalaupun yang sebagai berfungsi sebagai konjungsi atau kata hubung, walaupun contohnya ya, meskipun, bagaimanapun, ataupun di sini kalian harus menuliskannya serangkai ya, dirangkaikan. Oke? Ya, lalu ini singkatan. Coba kalian cek. Ternyata kalau menulis singkatan halaman, misalnya halaman jurnal ya, halaman 15 itu bukan HAL, bukan HAL, tapi HLM. Jangan lupa titik di akhirnya. Begitu pula ini yang lain, DLL titik, kalian cermati DSP, DKK, titiknya jangan lupa. Lalu kalau sampai dengan, ini sudah hafal ya, S titik D titik. Ini juga KM, LT nomor. Nah, ini awalannya kapital JL ternyata bukan JLN tapi JL. Jalan GD. GD gedung seperti itu. Ini kalian lihat penulisannya apa yang biasanya salah kaprah nih atau
ada kekurang cermatan pemakaian penggunaan bahasa dalam masyarakat nih. Biasanya yang Wita ini ya, teman mahasiswa. Nah, dari dulu kan kita taunya WIB itu kapital semua, WIT itu kapital semua, dan BITA atau Vita itu kapital semua. Ternyata tidak ya, yang kapital hanya W-nya saja. Ini kalian lihat, lalu di sini ada IPTEK, Puskesmas, Rapim, Rudal, Tilang ini tidak ada kapitalisasi, tidak diawali dengan huruf kapital, maksud saya kecuali diikuti dengan nama nih, misalnya Puskesmas Sidorejo 5 misalnya. Itu ya P-nya kapital, S Sidorejo-nya kapital gitu. Mhm. Nah, untuk menulis bilangan, bagaimana teman mahasiswa? Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf. Ya, misal 3, ini kan satu kata nih, tulislah dengan huruf. Tetapi ada pengecualian ya, misal rincian teman mahasiswa. Ini kan 5, harusnya kan satu kata. Mengapa tidak ditulis dengan huruf LIMA? Ya, karena dia rincian. Ini boleh berupa angka semua, seperti itu. Oke, 72, 52, 72, 52, 15, 5. Nah, ini angka semua ya. Ah, ada juga ketentuan angka itu tidak bisa kalian tulis di awal kalimat. Ini juga pastinya kalian sudah memahaminya ya. Kalian bisa tambahkan dulu apa sebanyak, sejumlah, atau diubah konstruksi kalimatnya. Seperti dua contoh di bawah ini. Hmm. Nah, sekarang tanda titik. Ini tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir yang masih sering salah untuk mahasiswa nih apa nih? Biasanya menulis di jurnal atau di skripsi itu tabel 1 titik atau tabel 1 titik 1 titik. Tidak usah titik yang terakhir ya. Ini lihat nih. Jadi 1 titik 1 ini aja tidak diakhiri dengan tanda titik lagi. Gitu ya. Nah, ini harus ingat sampai kalian skripsian nanti. Tidak digunakan pada akhir judul atau subjudul, ya ini juga ya. Jadi tidak perlu tabel 5 titik. Lalu sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan titik. Tidak perlu. Oke, ini sudah betul penulisannya subjudul. Jadi 1, subbab, subjudul. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh mahasiswa ketika di kelas. Apa bedanya menuliskan jam itu dengan tanda titik atau dengan tanda titik 2? Kalau dalam EYD, teman mahasiswa, ini sudah diatur. Ternyata kalian bisa menggunakan keduanya. Boleh pakai titik, boleh dengan titik 2. Seperti itu ya. Hmm. Lalu pertanyaan lain dari kalian, ini juga saya rangkum ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kalau mau menulis dengan ada keterangan di tengah-tengah atau keterangan tambahan atau bisa disebut juga aposisi, kalian bisa pakai apa? Nah, diapit dengan 2 tanda koma atau tanda pisah yang agak panjang itu, bukan tanda hubung. Tanda hubung kan kecil ya, cuman shoot gitu. Nah, kalau tanda pisah panjang, lebih panjang dari tanda hubung ya. Itu bisa untuk menuliskan keterangan aposisi. Ya, oke. Lalu tanda koma di sini dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Dalam pengembangan bahasa Indonesia, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Kalau tidak di koma atau ya tidak diberi tanda koma, teman mahasiswa nanti ambigu dalam pengembangan bahasa yang mana maksudnya gitu ya. Hmm. Atas perhatian saudara kami, nah, beda kan? Jadi kalian jika kalimat tersebut atau klausa sebelumnya itu berpotensi menimbulkan ambiguitas atau maknanya nanti kabur bermakna ganda bisa jadi. Nah, itu kalian jangan lupa beri koma. Tapi kalau tidak, tidak perlu. Kalau sekiranya klausa tersebut tidak akan berpotensi menimbulkan makna yang ganda atau multitafsir ya tidak perlu tanda koma. Gitu ya. Hmm. Oke. Nah, ini titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Frasa verbal apa, teman mahasiswa? Ini untuk mudahnya saja ya. Contoh di sini ada berkewarganegaraan, berijazah, berbadan, bersedia. Nah, ini frasa verbal. Ya, ini dengan titik koma ya, teman mahasiswa. Coba kalian cermati. Di sini kan masih dalam satu rangkaian kalimat yang sama. Jadi untuk rincian 1 sampai 4 itu tidak diawali dengan huruf kapital. Kalian lihat ya, ini B-nya kecil biasa saja. Dan adalah atau apa itu misalnya yang lain-lain itu tidak perlu kalian beri titik 2. Ya kan ini langsung masih dalam satu kesatuan kalimat ke bawah. Ya. Mm-mm. Oke, ini titik 2 kalau frasa verbal.
Oh, ya ada ber, biasanya me itu juga seperti itu. Terakhir sebelum rincian yang keempat dan ya. Nah, kalau tadi mana? Tadi di titik koma ya. Nah, sekarang ini tanda titik koma, masih titik koma, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, ini jadi ada pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini kan sudah ada komanya ya, A, koma B, koma, dan C, titik koma, lalu ini bla 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 bla, seperti itu. Oke, lalu untuk memisahkan sumber-sumber kutipan, kalian bisa cermati sendiri. Mm-mm. Nah, tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya ini. Jadi meliputi atau tadi apa adalah begitu kan? Nah, yang ini tidak perlu titik dua ya, teman mahasiswa. Ini langsung aja koma, titik dan titik. Mengapa di sini bukan titik koma? Ayo. Tadi sudah dijelaskan karena ini bukan frasa verbal kan? Ini nominal semua. Jadi koma bukan titik koma di sini. Gitu. Kecuali tadi ini kan eh, nomina ya. Tapi ini titik koma karena kan di sini udah ada komanya ya. Mm-mm. Yang sudah menggunakan tanda koma. Itu perbedaannya teman mahasiswa ya. Lalu tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing atau slang ya, seperti ini di selepet. Nah, itu selepetnya cetak miring bahasa Betawi nih. Nah, maknanya diapit oleh eh, petik tunggal ya. Seperti itu. Oke. Membackup tanda hubung lalu cetak miring. Tanda pisah ini juga sering kita temukan dalam jurnal. Mulai sekarang kalian sudah harus lebih ingat dan benar memakainya ya, bukan tanda hubung yang hanya kecil itu, shoot gitu bukan, tapi pisah ya sampai dengan nih tahun sekian sampai sekian, hari sekian sampai hari Senin sampai hari Jumat, Jakarta sampai Bandung gitu ya, sampai ke atau sampai dengan ya. Tanda petik ini untuk apa saja? Coba kalian lihat nih. Ya, ternyata puisi, lagu, kemudian, nah ini ada di atas nih, puisi, lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, nah pidato, khotbah, dan lain-lain. Silakan kalian cermati. Perhatikan hubungan antar klausa. Nah ini kan kemungkinan berarti bab buku atau subbab begitu ya. Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Judul buku kan sudah tahu, tadi cetak miring. Oke? Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Seperti ini ya, teman mahasiswa. Lalu ini kan koma, dan diakhiri dengan tanda titik. Mengapa koma bukan titik koma? Karena ini bukan frasa verbal. Melampirkan berarti ini tanpa titik dua. Oke, itu sudah selesai ya review EYD teman mahasiswa. Sekali lagi tidak semua, karena kita juga sudah latihkan di kelas, tanya jawab juga sudah ya. Latihan koreksi juga sudah. Jadi ini hanya beberapa bagian yang saya anggap akan sering muncul ketika kita menulis karya ilmiah akademik ya teman-teman mahasiswa. Tetapi pembacaan dengan saksama itu merupakan tugas kalian untuk mempelajarinya sebelum UTS. Nanti kan akan diujikan. Lalu kalian setelah UTS akan menerapkan teori-teori dalam teori-teori tersebut menjadi karya tulis ilmiah atau karya eh, bahasa Indonesia akademik ya dalam bahasa Indonesia akademik. Oke, lalu kita berpindah ya teman mahasiswa ke buku PDF yang pertama, bentuk dan pilihan kata. Oke, sekarang kita tebak-tebak dulu benar atau salah. Sambil saya beri jeda, kalian sambil berpikir ya. Para dosen-dosen memasuki ruang auditorium Sugondo. Benar atau salah? Langsung mudah ya, langsung tahu. Salah nih, ternyata. Mengapa? Tara, nah, ada dua penanda jamak. Kalian harus pilih ya, ini cermat, jadi harus cermat. Kalian pilih mau para dosen atau dosen-dosen. Jangan para dosen-dosen. Oke, ini masih mudah ya. Harus ingat. Coba yang ini. Silakan kalian baca sambil berpikir, sambil jawab mandiri ya. Gimana?
Iya, salah dong pasti. Kenapa? Pilih salah satu, jangan latah ya. Ini tidak, kadang-kadang mahasiswa tidak sengaja nih ketika menuliskan atau berbicara agar supaya mantap gitu ya. Ternyata nggak bisa. Ini kan bersinonim. Kalian harus cermat pilih salah satu, agar atau supaya. Ini gimana? Generasi muda adalah merupakan penerus perjuangan bangsa. Iya, masih mudah adalah atau merupakan sama-sama penanda predikat. Kalian harus mencermatinya dan pilih salah satu. Oke. Nah, ini apa saja yang mubazir, teman mahasiswa? Sudah ada kata dalam satu kalimat ya. Sudah kalian gunakan sangat misalnya. Nah, belakangnya ada sekali. Pemandangan itu sangat indah sekali. Oh, tidak bisa mubazir ya. Pilih satu, sangat atau sekali. Hanya atau saja. Demi untuk. Ini yang paling sering saya dengar ketika kalian presentasi. Nyata ya, kesalahan ini nyata dalam bahasa lisan. Seperti misalnya, contohnya seperti, lalu kemudian, lalu terus. Pilih salah satu. Kalau mau bicara itu tenang pikir dulu begitu ya, teman mahasiswa. Oke, sudah bisa ya. Jadi lebih ingat nih. Nah, ini benar atau salah? Coba kalian baca. Logam itu memiliki beberapa jenis. Misalnya emas, perak, timah, dan sebagainya. Ternyata ini salah teman mahasiswa, tidak efektif gitu. Mengapa? Coba lihat di sini. Nah, kalian mau tulis versi yang mana? Logam itu memiliki beberapa jenis. Ya, kalian sudah sebutkan nih ada beberapa jenis. Maksudnya sudah kalian tuliskan beberapa jenis. Misalnya, ya sudah rincian itu kalian sudahi dengan dan ya. Emas, koma, perak, koma, dan timah. Nah, tapi kalau kalian tidak batasi, ini kan beberapa jenis, lalu kalian batasi saja dengan dan. Tapi kalau kalian tidak batasi adalah begitu, emas, perak, timah, dan sebagainya. Boleh kalian tulis dan sebagainya. Gitu ya. Ternyata juga DSB, DLL, DST ya, itu punya perbedaan dan kalian tidak bisa. Sebentar, di sini. Kalian tidak bisa menuliskannya jadi satu artinya begitu dan sebagainya. Ternyata perincian yang bermiripan atau sejenis dan lain-lain. Kalian ingat saja lain begitu. Jadi perincian yang sifatnya berbeda-beda dan seterusnya. Nah, ini contoh ketika kita menulis karya tulis nanti, deskripsi bab satu, bab 2, bab 3 dan sebagainya dan lain-lain atau dan seterusnya dan seterusnya. Oke, berkelanjutan atau berurutan. Ada juga contoh nyata saya dengar di presentasi mahasiswa di kelas saya dan lain sebagainya. DLSB nggak ada, tidak ada ya teman-teman. Nah, dan sebagainya atau dan lain-lain. Oke, bukan dan lain sebagainya. Oke. Nah ini, penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Penyebab kemubaziran berikutnya lebih banyak ditentukan oleh konteks pemakaiannya di dalam kalimat. Membahas tentang, ini kalian ingat-ingat yang salah ya, tidak boleh. Membahas tentang maksud daripada kedatangan saya ke sini. Kursi ini terbuat daripada kayu. Yang 22 dan 23, saya yakin kalian sudah langsung tahu apa kata yang tepat. Dari gitu kan ya. Atau yang di nomor 22, darinya tidak perlu juga ditulis tidak masalah. Tapi kalau yang 23, kursi ini terbuat kayu kan tidak mungkin. Jadi tetap harus tulis dari kayu. Yang 21 itu salah mengapa? Nah, ini kalian bisa cermati tadi tentangnya dihapus begitu ya. Mhm. Nah, mengapa tentang itu dihapus? Karena membahas itu langsung saja diikuti dengan objek nih teman mahasiswa. Masalah disiplin pegawai ini objeknya, ini kan. Masalah disiplin pegawai objeknya tidak perlu diselingi atau disisipi dengan kata tugas tentang seperti itu atau kata depan ya. Iya, tidak perlu. Tapi kalau bahwa itu boleh. Mengapa? Karena bahwa itu untuk perluasan objek ya, teman mahasiswa. Nanti kita akan lihat di buku yang kalimat. Misalnya menyatakan bahwa itu boleh.
begitu. Karena bahwa itu eh, dia akan memperluas objeknya apa. Oke? Tapi ingat-ingat ya, bukan eh, membahas atau mengenai tentang itu tidak perlu kalian tulis tentangnya. Nah, ini benar atau salah? Wawan sering berkunjung ke Batam, di mana dia lahir. Sering sekali teman mahasiswa presentasi dengan di mana, yang mana, itu kalian mantap, bicaranya keras gitu ya. Ternyata salah Bu Hani, ini di mananya kan tadi sudah dijelaskan itu di kata depan ya, DIYD, di spasi mana. Ini kan disambung. Harusnya begini dong. Di spasi mana? Tidak juga. Ini masih salah, teman mahasiswa. Nah, kita tidak dalam bahasa Indonesia, ini berbeda ya dengan konstruksi bahasa Inggris. Jadi, di mana yang mana di tengah kalimat itu dalam bahasa Indonesia baku tidak boleh dituliskan. Ya, itu kan kata tanya, teman mahasiswa. Di mana, yang mana itu adalah kata tanya dalam kalimat tanya. Di mana universitasmu? Di UGM. Di mana kosmu? Di Jalan Flamboyan. Misalnya. Yang mana es krim favoritmu? Apa ya? Apa ya yang enak karamel? Bukan. Salted caramel ya. Saya suka sekali. Salted caramel. Nah, contohnya gitu ya, teman mahasiswa. Lalu kita bisa hilangkan kalau misalnya kita temukan ketika kita sudah tulis itu di tengah-tengah, kita baca ulang, lalu kita bisa hilangkan atau bisa ganti dengan kata apapun yang cocok atau yang tepat sesuai konteks. Di sini apa yang tepat? Ya, kita bisa ganti tempat. Ya, bisa juga di konteks yang lain, kita bisa hilangkan kata di mana itu lalu ganti dengan ketika, saat, atau apa yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini yang salah ya, teman mahasiswa. Di mana, yang mana, di tengah. Seperti itu. Yang benar, nah ini bisa diganti tempat, bisa diganti yang, dan ada juga saat atau ketika. Silakan kalian sesuaikan dengan konteks. Lalu di sini ada ungkapan idiomatis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini seperti sudah satu kesatuan, teman mahasiswa ya. Jadi ada sesuai dengan, sehubungan dengan, berkaitan dengan, bergantung pada, tergantung pada, terdiri atas, terdiri dari juga bagus ya. Sampai video ini dibuat, terdiri atas dan terdiri dari masih bisa kita gunakan. Oke. Nah, ini teman mahasiswa, saya juga sudah bahas di kelas ya. Ini bagaimana kalau nanti kalian menulis jurnal ya. Mm-mm. Jadi kalau bisa keakuan dalam tulisan karya ilmiah itu kalian hilangkan. Kalau keakuan itu apa? Misalnya mengacu dalam ya diri kita ini yang nulis, misalnya kan ada saya penulis. Kalau tidak bisa sama sekali, oke lah, bisa kalian tulis di awal biasanya kan ada penulis gitu. Tapi setelah itu kalian ubah konstruksinya menjadi pasif. Itu akan lebih bagus ya. Contohnya yang 41B nih bagus nih. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan hubungan antara X dan Y. Begitu. Jadi ini dipasifkan, tidak usah akan saya deskripsikan atau akan penulis deskripsikan. Ini lebih bagus dipasifkan. Oke? Nah, lalu ini apa ini? Ada mantan-mantan mantan semuanya. Ternyata mantan itu mengacu untuk sesuatu, bukan sesuatu, ya sesuatu juga bisa ya. Atau seseorang yang sudah tidak menjabat lagi atau ya bisa kita katakan kalau dalam bahasa Inggris ex gitu ya. Nah, ini ternyata yang sopan begitu teman mahasiswa. Mantan menteri yang masih kita hormati begitu, mantan gubernur, mantan kepala desa. Tapi kalau seseorang itu tidak baik dan tidak perlu kita hormati, misal bekas perampok begitu kan. Nah, itu ternyata bukan mantan perampok tapi bekas. Iya, bekas mobil bisa juga mengacu ke benda ya. Mm-mm. Jadi kalau ex-boyfriend atau ex-girlfriend, kita pakai mantan atau bekas? Ya, kalian yang menjawab ya. Ya, kita pakai mantan dong. Karena kan biar bagaimanapun kita menghormatinya sebagai seseorang yang pernah berada dalam hidup kita. Oke, intermezzo ya. Baik-baik. Nah, sekarang apa lagi? Perbedaan adalah dan yaitu. Nah, ini juga mahasiswa kadang kurang cermat. Ya, salah penggunaannya.
Oke, contoh nomor 56 tuh kalian lihat. Logam yaitu suatu benda yang dapat memuai jika dipanaskan. Salah ya, mengapa? Karena logam adalah subjek, nah, lalu bla bla bla. Kita butuh predikat. Kata yaitu bukan menempati predikat, ya, bukan predikatif. Jadi kita harus pakai adalah atau ialah, seperti itu kan, sebagai predikat. Ya, ini. Hmm. Oke. Nah, lalu yaitu fungsinya untuk apa? Untuk menerangkan teman mahasiswa. Langsung aja lihat contohnya ya. Ada dua hal yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, koma, yaitu persediaan yang semakin tipis dan kenaikan harga BBM. Sudah paham ya? Yaitu atau yakni didahului dengan tanda koma dan kalian bisa saling menggantikan penulis yaitu atau yakni. Nah, jadi kalau mau menerangkan kita bisa pakai dua kata ini. Ada lagi satu yang harus kalian ingat sebelum kata yaitu atau yakni, klausa atau kalimat sebelumnya itu sudah merupakan informasi yang lengkap dan tanpa kata yaitu pun sudah dapat diterima informasinya. Contoh, kita baca saja sampai eh bentar, sampai ini selesai. Ada dua hal yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Titik. Udah selesai ya. Informasi udah lengkap. Oh, ada dua. Tapi apakah itu? Nah, kalau kita mau lanjutkan, kita mau terangkan ya, kita tulis koma, yaitu A dan B. Gitu ya, teman-teman. Sudah paham ya sampai sini sekali lagi, ya itu kan bukan predikatif. Jadi kalian harus bisa cermat membedakan. Ini adalah atau yaitu ya. Hmm. Oke, misalnya antara lain, nah ini kalian bisa lihat di sini. Ini sebentar lagi kita sudah selesai, lalu beralih ke buku PDF yang kali ini. Misalnya dan antara lain digunakan untuk menyebutkan sebagian dari jumlah yang lebih banyak. Contohnya, banyak nih ya. Dia katakan banyak hal yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, koma, antara lain A dan B. Oke. Atau kalian sebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Misalnya A dan B. Ya, sama aja. Mm-mm. Oke? Ya. Lalu kalau kalian penasaran, ini saya ambil tangkapan layar dari buku BIPA Kemdikbud. Ada buku BIPA Kemdikbud kalau tidak salah level BIPA 4 atau BIPA 3 ya, BIPA 3 mungkin. Nah, ini eh, perbedaan adalah dan merupakan. Sudah saya jelaskan di kelas ya, kalian bisa lihat, cermati kembali. Oke, kita sudah selesai dari EYD. KBBI tadi disinggung sekilas ya mengenai kata baku dan tidak baku. Lalu kalian bisa daftar juga menjadi pengguna KBBI. Seperti itu untuk memberikan saran dan masukan ya saran. Em, ya, perbaikan juga misalnya kritik dan saran silakan. Lalu buku PDF yang pilihan kata juga sudah dan sekarang masuk ke kalimat. Oke. Masih semangat ya, teman mahasiswa? Semangat dong. Oke, kita mulai kalimat dasar. Dari kalimat dasar ya, ini ada tipe nih, harusnya struktur saltik dari bukunya. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa beri masukan kepada penulis bukunya. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis. Ingat, ragam tulis minimal itu SP. Sudah saya sampaikan juga di kelas subjek dan predikat. Kalau ragam lisan bagaimana teman-teman semua? Apakah harus SP ragam lisan ya? Tidak, ternyata P saja atau predikat itu yang muncul kata kerja, misalnya, ya, itu sudah termasuk kalimat. Mengapa? Karena sudah menyatakan atau menyampaikan satu informasi yang utuh. Misal, yang predikat saja ya, hati-hati, keluar, pergi, ketika berbicara nih ya. Nah, orang kan sudah tahu maksudnya, misalnya keluar, berarti kan saya misalnya ya mengusir seseorang gitu. Itu sudah satu informasi yang utuh dan dapat diterima oleh pendengar atau audiens. Gitu ya. Tapi kalau dalam tulis minimal SP. Ini kalian bisa cermati. Banyak nih contoh di buku yang sudah ada. Ini subjeknya, ini predikatnya. Seperti itu kalian bisa lihat sendiri. Ini strukturnya ya. Bisa diperluas dari SP. Bisa ada SPO. Kemudian subjek predikat lengkap. Dan lain-lain. Dicermati sendiri. Oke.
Coba perhatikan yang kuning, yang berwarna kuning. Jika, nah, apa yang sering salah dituturkan oleh masyarakat awam, masyarakat luas pada umumnya? Pemakaian konjungsi jika maka itu tidak efektif ya teman mahasiswa. Mengapa? Sudah disampaikan di kelas dan juga nanti ada nih di halaman-halaman berikutnya. Jadi kalian sudah memahaminya. Tidak ada jika maka, apabila maka. Nanti semua itu klausanya subordinatif atau sama-sama anak kalimat. Mana klausa utamanya? Kalau ada dua konjungsi itu, gitu kan? Secara mudah. Nah, lalu saya juga pernah sampaikan di kelas. Kalau jika bla 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 koma, setelah itu kan klausanya harus ada SP lah minimal ya. Mm-mm. Nah, ternyata apakah SP itu maksud saya ini, apakah SP itu harus SP atau bisa juga PS? Ternyata PS itu juga bisa. Kita bicara ini struktur ya teman mahasiswa. Yuk kita lihat sama-sama. Jika kalimat-kalimat tersebut disusun secara padu, baik padu dalam makna koherensi maupun padu dalam struktur kohesi, koma, akan dihasilkan suatu paragraf yang apik. Akan dihasilkan ini P. Suatu paragraf yang apik S. Ya, subjek menonjol dengan jelas atau tidak? Iya, subjeknya mana? Suatu paragraf yang apik. PS, tapi PS itu nggak masalah, tetap bisa kan dikembalikan menjadi SP. Jadi ini konstruksinya benar, maksud saya ini konstruksinya benar. Gitu ya teman-teman, semoga paham. Jadi nggak apa-apa kalau kita tuliskan dalam bentuk yang kuning-kuning ini, karena SP minimal setelah jika bla 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 koma, SP itu muncul dengan jelas. Ya, walaupun kalau di sini konstruksinya PS nggak apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa, karena di sini ada dijelaskan dalam buku. Dalam pemakaian sehari-hari terdapat pula pemakaian polanya PS. Meskipun terdapat kalimat PS, struktur inti kalimat bahasa Indonesia tetaplah SP. Nah, sebab itu bisa dikembalikan ke struktur aslinya, yaitu kayak gini, seperti ini, SP. Kalau kalian mau tulis menjadi SP pun bisa ya, seperti ini. Jika kalimat-kalimat tersebut disusun secara padu, baik padu dalam makna, koherensi, maupun padu dalam struktur kohesi, suatu paragraf yang apik, S, akan dihasilkan P. Gitu. Sudah bisa dong. Sip. Lanjut. Nah, masuk ke ciri-ciri ya, tapi ini cepat saja, singkat. Subjek dapat berupa apa saja, teman mahasiswa? Kata benda, nomina, kelompok kata benda, frasa nominal, koma atau klausa. Oh ini, Ibu Hani ada yang luput. Nah, ini harusnya koma ya. Nah, kita betulkan sekalian. Ting, gitu. Simpan, jangan lupa. Iya. Tidak titik dua ya, dan ini tidak kapital karena masih dalam satu kesatuan kalimat. Kata benda tadi nominal koma, kelompok kata benda frasa nominal koma atau klausa. Subjek dapat disertai kata itu. Jadi bla 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 bla, klausa nih panjang, itu nggak apa-apa, itu masih dalam satu kesatuan subjek ya. Subjek dapat dicari dengan kata tanya siapa atau apa. Nah ini. Kalau dalam bahasa lisan atau ragam lisan, teman mahasiswa, subjek dapat berupa verba, frasa verbal atau adjektiva. Ini contohnya ya, merokok, merusak kesehatan, berenang, membuat tubuh langsing, berjalan-jalan di pagi hari menyehatkan tubuh, bersepeda ke kantor. Nah, tapi ini ragam lisan, ingat ya, untuk ketika percakapan seperti itu. Langsing, tamak, gagah ini adjektif kan? Nah, ini juga lisan. Oke. Yang lebih penting, subjek tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Nanti malah jadi keterangan. Begitu, teman-teman. Ya, coba kita lihat. Contohnya yang ini. Yang salah ya. Misalnya, di dalam. Ini kan preposisi, teman mahasiswa. Di dalam pertemuan itu, membahas berbagai masalah yang dihadapi siswa. Ini sudah betul membahas tentang. Tidak ada tentangnya, sudah betul ya kalau kalian mau cermati. Tapi di sini yang kurang apa? Yang A, kita bicara A dulu ya. Tidak ada subjeknya. Padahal subjek kan tadi wajib ya. SP minimal harus ada. Nah, subjeknya nggak ada. Tidak ada karena di dalam ini jadi preposisi ya kan. Di dalam pertemuan itu jadi keterangan. Maaf. Mm-mm.
Jadi, mengenai bahasa nasional Indonesia dewasa ini menghadapi bermacam-macam persoalan. Mana subjeknya? Dengan penjelasan semacam itu dapat membangkitkan semangat belajar setiap siswa. Sekali lagi, subjeknya tidak ada, karena ini sudah jadi keterangan ya. Mm-mm. Bagaimana caranya? Ya, ditanggalkan saja preposisi itu, tidak usah di dalam pertemuan itu kan, tapi pertemuan itu langsung lugas, ini subjek. Membahas sudah betul tanpa tentang ya. Sekali lagi langsung objek. Intransitif ini, transitif ya, butuh objek langsung ya. Membahas berbagai masalah yang dihadapi siswa. Oh, oke. Nah, Nah, ini misal dalam debat calon presiden itu memutuskan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia akan ditingkatkan sesuai dengan amanat UUD 1945. 1945. Subjeknya mana, teman mahasiswa? Ya, langsung aja kalian bisa ubah jadi B, C, D. Ini sama-sama benar. Debat calon presiden itu memutuskan bahwa boleh ya. Ini kan tadi sudah saya jelaskan di awal tadi sebagai perluasan objek. Memutuskan bahwa bla bla bla. Bahwa bla 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 ini O. Memutuskan P. Oke? Mm-mm. Atau kalian buat Bu Hani, boleh tidak saya pernah baca nih di jurnal, tetap ada dalam itu di depan gitu. Ya, boleh, tapi kita ubah jadi konstruksi pasif di sini ya, agar subjeknya tetap muncul, teman mahasiswa. Kalau yang A ini kan subjeknya tidak muncul nih, memutuskan bahwa ini kan memutuskan P, bahwa bla 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 O, subjeknya kan tidak ada. Kalau yang di C, subjeknya ada. Kita cek dulu. Dalam debat calon presiden itu K, keterangan diputuskan P bahwa anggaran pendidikan di Indonesia akan ditingkatkan sesuai diputuskan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia akan ditingkatkan sesuai dengan amanat UUD 1945. Gitu. Anggaran pendidikan di Indonesia akan ditingkatkan sesuai dengan amanat UUD 1945. Subjek diputuskan predikat dalam debat calon presiden itu. Subjek. Eh, keterangan, maaf. Gitu kan, teman-teman? Mm-mm. Jadi bisa ya. Jadi kalau yang 43A itu tidak ada subjeknya. Mm-mm. Ya. Kalau yang 43C ada subjeknya. Sudah oke? Iya. Gitu ya. Dalam debat calon presiden itu saya ulang, nikah diputuskan P bahwa anggaran pendidikan di Indonesia akan ditingkatkan sesuai dengan amanat UUD 1945 ini sebagai subjek di sini. Gitu. Oke, sudah paham? Ya, lanjut. Oke, beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa subjek kebanyakan terletak pada awal kalimat. Meskipun begitu, ada pula subjek yang terletak pada akhir kalimat seperti beberapa contoh berikut. Ya, coba kita lihat dulu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oh, sebentar. Di dalam pada pertemuan nanti akan dijelaskan, pada pertemuan nanti keterangan akan dijelaskan P predikat masalah limbah dan lingkungan subjek. Dalam persidangan itu keterangan terungkap P subjeknya di belakang ya kecurangan ini kecurangan dilakukan guru dan murid dalam ujian nasional kemarin. Ini juga tadi sama polanya nih seperti 43C ya teman mahasiswa, ini KPS. Ini kan sama nih KPS, ini juga KPS. Di dalam UUD 1945 K disebutkan P bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. S seperti itu. Subjek kebanyakan terletak pada awal kalimat ya, kebanyakan, tapi ada juga yang terletak di akhir kalimat seperti itu. Oke. Nah, ini kalian bisa baca. Tadi sudah dijelaskan ya. Bisa juga dengan mengubah predikat verba aktif menjadi pasif di, ya. Tapi tidak selamanya bisa dilakukan. Ya tergantung konteks ya. Kalian juga lihat dulu maknanya gimana. Berubah tidak. Dan SPK tadi misalnya kalian cermati dulu ya. Oke, nah contoh ini.
Mengapa salah? Ini yang ada silangnya atau diberi tanda bintang itu salah ya, teman mahasiswa kalian bisa benarkan menjadi yang tanda centang ini. Dengan perubahan zaman, ingat kalau diawali dengan tadi ya, misalnya dalam dengan itu kan jadinya nanti keterangan teman mahasiswa. Dengan perubahan zaman, keterangan menuntut. P. Para pendidik untuk mencari metode yang baru. Para pendidik tadi kemudian untuk mencari metode yang baru K. Mana S-nya? Gitu. Ya udah kita ubah. Ya sudah kita ubah menjadi lugas. S-nya muncul nih dengan jelas tanpa didahului dengan kata dengan misalnya yang B ya. Perubahan zaman S menuntut P para pendidik untuk mencari metode yang baru K. Sudah tugas ya kan? Atau kalau kalian tetap mau dengan diawali dengan kata dengan atau dalam seperti yang tadi ya, ini tadi nih. Yang C di sini dalam. Ini kemudian verbanya dipasifkan ya agar subjeknya muncul di belakang. Ini sama. Jadi kalian mana? Ini yang maaf. Yang mana tadi? Yang C ya, sorry. Dengan perubahan zaman, K, para pendidik S dituntut P untuk mencari metode yang baru. S-nya muncul, teman mahasiswa. Boleh, begitu kan? Tanpa objek tidak masalah. Yang penting kan ada minimal SP. Yang D, ini para pendidik dituntut untuk mencari metode yang baru. SPK. Ingat tadi ya, kalau mau dengan atau dalam itu di awal kalimat bisa, tapi kalian ubah kata kerjanya menjadi pasif di agar setelah itu subjeknya muncul, gitu kan? Iya. Mm-mm. Sudah paham? Coba yang part 2 kalian baca dulu. Saya sambil baca juga. Coba, mengapa yang 42A salah? Lalu yang betul adalah, yang benar adalah B, C, 42B, C, dan D. Ini sering ya kalau dituliskan di jurnal misalnya ya di masyarakat awam gitu. Nah sekarang kita sudah tahu mengapa itu tidak bisa. Hmm, Ya, jadi kalau yang kedua itu teman mahasiswa menurut menyatakan itu seperti double gitu ya teman mahasiswa ya kalian langsung aja lugas pilih salah satu. Kalian mau pakar lain di bidang pemasaran menyatakan bahwa atau A menyatakan bahwa bla 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 atau yang C misalnya menurut A pemasaran adalah bla 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 seperti itu. Kalau mau pakai bahwa di depan itu bisa. Ada juga teman mahasiswa yang tanya, Bu Hani, boleh tidak kata bahwa itu di depan kalimat? Di awal kalimat jawabannya boleh. Tapi lihat tetap dilihat kelengkapan SP minimal yang harus ada di dalam kalimat tersebut. Ya, kalau ini sudah ada berarti oke kan? Bahwa pemasaran adalah proses memasarkan barang hingga berwujud uang dinyatakan. Ingat kalau tadi ada dalam dengan ya tadi ini ada bahwa. Nah, verbanya pasif, dipasifkan, dinyatakan. Tadi menurut menyatakan tidak ya, kalian harus pilih salah satu. Menurut Hani, koma, Bipa adalah bla bla bla. Hani menyatakan bahwa Bipa adalah bla bla bla. Itu lugas ya. Jadi teman mahasiswa harus pilih menurut atau menyatakan jangan kalian pakai double dalam satu kalimat tersebut. Oke. Nah, ini kan studi kasus ya di dalam buku tersebut banyak ya. Jadi kalau kalian sudah baca bagus sekali dan ini hanya mengingatkan kembali, menekankan lagi penjelasan di dalam buku. Coba yang 43A dalam mengapa salah? Ya, sudah ketahuan ya di sini tidak ada subjeknya nih Bu Hani. Yuk kita lihat. Dalam debat calon presiden itu memutuskan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia akan ditingkatkan sesuai dengan amanat UUD 1945. Mana subjeknya? Kalian harus cermat ya. Bagaimana kita bisa memunculkan subjek kalau diawali dengan kata dalam? Tadi sudah berulang kali kita langsung lihat yang C. 43C. Dalam debat calon presiden itu
verbanya dipasifkan, diputuskan bahwa bla bla bla. Jadi S-nya tuh muncul nih setelah predikat. Di belakang dia, tidak apa-apa. Yang penting ada kan? Gitu ya. Atau tidak mau dengan kata dalam atau bahwa ya langsung lugas saja. Ini kita lebih aman menuliskan yang 43B. Debat calon presiden itu subjek memutuskan predikat bahwa anggaran ini objek. Ya, paham ya? Kalau yang dalam dan bahwa tadi di awal kalimat bagaimana verbanya dipasifkan. Agar apa? Agar subjeknya itu tetap ada gitu kan, teman mahasiswa. Muncul dengan jelas. Oke? Tadi kan menjelaskan tentang, tidak boleh ya. Begitu pula dijelaskan tentang. Jadi ini sudah betul yang 44A tanpa perlu tentang ya, kata tentang. Ya, menjelaskan tentang, mengenai tentang, tidak usah, langsung aja. Rapat tersebut contoh membahas bla bla bla. Tidak usah membahas mengenai atau membahas tentang. Ingat objek tidak didahului dengan itu preposisi seperti yang apa tentang tadi atau mengenai misal. Tapi kalau ada bahwa tadi itu boleh ya teman mahasiswa memutuskan bahwa karena bahwa ini perluasan objek. Seperti itu menjelaskan objek. Kita lihat yang 44. Pada pertemuan nanti akan dijelaskan masalah limbah dan lingkungan. Polanya apa? Pada pertemuan nanti K, keterangan, akan dijelaskan P, subjeknya mana? Masalah limbah dan lingkungan. Kalau kita mau ubah konstruksinya menjadi SPK ya bisa. Masalah limbah dan lingkungan S akan dijelaskan P pada pertemuan nanti K seperti itu ya. Mm-mm. Oke, dalam persidangan ini dalam lagi di depan ya teman-teman ya, dipasifkan. Verba pasif tidak hanya di sini verba ter itu juga bisa ya teman mahasiswa. Kalau yang C tadi ini di dalam UUD 1945 keterangan maaf disebutkan P ini kan dipasifkan verbanya pasif di bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan S. Nah, yang tadi pasifnya ter ya terungkap. Yang penting dipasifkan. Bisa pasif di dan ini ada contoh yang pasif ter juga. Oke. Bentar. Ting. Ternyata itu baru bahas subjek ya, teman-teman. Kita masih ada predikat, objek, pelengkap, keterangan, dan juga yang lain nanti. Oke, yuk. Masih semangat? Masih. Oke, lanjut, lanjut. Predikat dapat berupa apa saja? Tidak hanya verb atau verba ya, teman mahasiswa. Ternyata bisa verba, bisa frasa verbal, bisa adjektiva, frasa adjektival nominal atau frasa nominal. Letak predikat lazimnya berada di sebelah kanan subjek. Jadi lazimnya ya. Predikat dapat diingkarkan atau dinegasikan dengan kata tidak atau bukan. Tergantung kelas katanya, ya kan? Kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, mana yang tidak, mana yang diikuti bukan. Kalian sudah bisa, pasti. Oke. Orang tuanya ini juga ini satu saja ya, ada saltik di bukunya. Bahasa Indonesia mengizinkan predikat berupa frasa preposisional. Preposisional selain yang ini tadi, ternyata dengan frasa preposisional itu bisa juga, tetapi untuk bahasa lisan saja, teman-teman mahasiswa ya, ragam lisan untuk berbicara. Anak-anaknya ke Jakarta semua, wanita itu dari Bandung, orang tuanya di Semarang ini tadi N-nya dihapus satu ya. Oke. Lalu objek, kita lanjut aja karena tadi juga sudah banyak penjelasan di subjek kan. Kalian bisa sambil analisis tadi S yang mana, P-nya mana, O-nya mana gitu. Objek dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Ya, objek dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Ini sebagai suatu ciri lainnya. Ini contoh kalimat aktif. Para saksi S mengatakan P bahwa semua pengakuan yang dibuatnya dilakukan karena tekanan aparat. Objeknya ini
berupa klausa ya, bahwa bla 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 itu O. Bagaimana kalau kita pasifkan, ya O-nya itu berubah menjadi S dalam kalimat pasif. Ya, O-nya kan bahwa tadi nih ya, ya kita jadikan subjek. Tapi jangan lupa verbanya diganti, kan tadi verba me jadi verba di. Bahwa semua pengakuan yang dibuatnya dilakukan karena tekanan aparat, S, sepanjang ini klausanya ya, S, dikatakan P, para saksi, O. Gitu teman mahasiswa. Ciri objek yang lain adalah tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Ya, ini tadi ya. Mm-mm. Maaf saya batuk sebentar. Ya, jadi tidak ada membahas tentang, membicarakan mengenai, ya, teman mahasiswa. Ah, ah, tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Jadi bagus ya, kalian langsung tanggalkan atau hilangkan preposisi kata depan tersebut, ya. Ini ekstrakurikuler yang baku, ini saya beri tanda digabung ya. Ketika buku ini dituliskan, mungkin belum dibakukan bentuknya ya, atau murni saltik. Oke, oke sudah paham ya. Membangun daripada ekonomi kerakyatan, nggak usah kata depan atau preposisi. Jadi ditanggalkan atau dihilangkan saja langsung. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke kalimat tak berobjek, tidak berobjek, sering ditemukan dalam bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Kalimat tak berobjek ini muncul karena pemahaman terhadap struktur kalimat baku dalam bahasa Indonesia masih kurang. Ini contohnya ya, teman mahasiswa. Mm-mm. Kami mengharap atas kehadiran para capres pada debat ini di kampus kami. Pemimpin sidang berhak mengingatkan agar peserta sidang berbicara secara teratur. Apa yang kurang? O-nya, teman-teman, ya kan? Nah, kalian bisa betulkan untuk ragam tulis ya, agar menjadi lebih formal dalam bahasa Indonesia akademik, terutama kalau kalian menulis karya ilmiah, ya, jurnal, skripsi nanti, tesis, disertasi. Hmm. Kami mengharap Kami, subjek, mengharap predikat kehadiran para capres, objeknya, keterangannya pada debat para calon presiden di kampus kami. Gitu kan? Mm-mm. Pemimpin sidang, subjek, berhak mengingatkan predikat peserta sidang, objek. Objek. Nah, di sini objeknya jadi cetak miring, jadi kalian bisa lihat agar berbicara secara teratur. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, verba itu ada yang transitif dan intransitif. Ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Tentu kalau verbanya itu transitif atau yang butuh objek, ya objeknya harus muncul ya. Teman mahasiswa harus melekat, harus setelah verba itu dan tidak didahului dengan preposisi atau kata depan. Gitu. Tapi kalau pemakaian lisan tadi dijelaskan di buku ya, ya kadang-kadang lisan itu masih dituturkan seperti ini. Objeknya hilang, hilang ya. Nah, bahasa media massa misalnya, itu menanggalkan objek misalnya. Demikian Jermiteti melaporkan dari Makassar. Kegiatan ini sangat menjanjikan. Ya, melaporkan apa? Nah, kan melaporkan ini butuh objek ya, transitif ya kan teman mahasiswa? Ya, kalau untuk menjadikan bahasa Indonesia itu ragam yang baku atau akademik lah, nah itu kalian harus tambahkan. Demikian Jermiteti melaporkan kejadian itu, peristiwa itu, begitu kan? Melaporkannya, ya ini kan refer to atau mengacu ke suatu objek ya, melaporkan hal itu. Kegiatan ini sangat menjanjikan masa depan Anda, menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Seperti itu. Pokoknya ikut. Nah, ada, maksudnya muncul. Oke. Oke. Hal lain yang perlu diungkapkan bahwa objek dapat pula terletak di sebelah kanan keterangan, meskipun predikat dalam kalimat tersebut berupa kata kerja transitif. Ya, ini pengecualian teman-teman, karena objek pada kalimat tersebut berupa klausa atau berupa anak kalimat yang panjang. Ya. Nah, ini contohnya yang hmm,
Ya boleh, kalian cermati sendiri ya. Muslih ingin segera memberitahukan kepada ibunya bahwa Paman Harno beserta keluarganya akan datang besok pagi. Muslih ingin segera memberitahukan bahwa Paman Harno beserta keluarganya akan datang besok pagi kepada ibunya. Ya, jadi kan daripada kalimat B, 66B dan 67B, ya kita baca dulu ya 67A. Dosen itu hanya akan menginformasikan kepada mahasiswanya bahwa perkuliahan hari ini akan dipindahkan pada hari Rabu minggu depan di ruang R203. 203. Dosen itu hanya akan menginformasikan bahwa perkuliahan hari ini akan dipindahkan pada hari Rabu minggu depan di ruang R203 kepada mahasiswanya. Ya. Nah, ini karena panjang ya, teman. Ini pengecualian ya, teman mahasiswa. Tadi klausanya, objek itu berupa klausa anak kalimat tuh yang panjang. Jadi kadang-kadang kita bisa letakkan itu nanti setelah keterangan. Ya, nih, sebentar. Nah, nih. Jadi penjelasannya orang akan cenderung mudah mengerti kan tadi panjang gitu ya, teman mahasiswa. Eh, Cenderung memilih bentuk yang terdapat 66A dan 67A daripada yang B tadi, teman mahasiswa. Dari segi informasi, lebih apik yang A daripada yang B. Dengan demikian, dapat diduga bahwa predikat verba transitif yang diikuti oleh objek yang berupa klausa subordinatif atau berupa frasa nominal yang panjang. Ingat, ini ada pengecualian yang panjang ya. Nah, antara fungsi predikat dan objek dalam kalimat tersebut boleh disisipi keterangan dulu gitu agar menjadi ya informasinya lebih mudah dicerna atau diterima. Seperti itu. Oke? Yes, yes. Bisa lah, bisa dong. Oke, kita masuk ke pelengkap. Pelengkap itu dapat berupa apa? Nomina atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, dan adjektiva atau frasa adjektival. Yang perlu pembedanya nih, yang perlu kalian ingat, objek tadi bisa ya menjadi subjek pada kalimat pasif kalau pelengkap tidak bisa. Pelengkap tidak dapat dijadikan subjek pada kalimat pasif. Ini contohnya. Yanto menghadiahi kemenakannya, keponakannya, atau kemenakannya komputer. Yanto subjek menghadiahi predikat kemenakannya objek. Komputer adalah pelengkapnya. Mm, Seperti itu. Kalau di balik menjadi kalimat pasif, coba bagaimana? Nggak bisa, teman-teman. Tidak bisa, ya. Nanti yang lain kalian cermati contoh-contohnya. Keterangan. Mm-mm. Hmm, Keterangan ini dapat berupa apa saja? Nomina, frasa nominal, frasa numeral, frasa preposisional, atau adverbia. Keterangan ada dua ya, teman mahasiswa yang wajib dan mana suka. Nah, kita coba lihat langsung contohnya. Hmm. Tugu Monas, subjek berada predikat di Jakarta K. Keterangan kampus kami, subjek menghadap predikat ke timur laut. Keterangan. Raja Buton pertama, subjek berasal predikat dari Majapahit. Keterangan. Kalau kita hilangkan keterangan tersebut, tidak bisa. Tugu Monas berada. Kampus kami menghadap. Raja Buton pertama kali berasal. Kalimatnya belum punya informasi yang lengkap. Jadi salah. Ya. Tapi kalau keterangan itu bukan bagian dari predikat ya, teman mahasiswa, ya itu bisa dihilangkan. Misalnya, kami akan berdharma wisata, titik. Ya tidak apa-apa, sah-sah saja kita mau mengatakan hal itu. Jadi tahu ya, oh orang itu mau jalan-jalan, mau dharma wisata, tidak peduli waktunya kapan. Ya, tapi kalau kita mau melengkapinya, mana suka, tentu kita bisa lengkapi dengan keterangan bulan depan. Lalu keterangan yang ini, yang setara dengan fungsi lain, bukan keterangan yang merupakan bagian predikat ya. Posisinya bisa tiga, teman-teman. Jadi keterangan dalam bahasa Indonesia yang mana suka tadi, itu bisa di belakang, bisa di tengah, bisa di depan. Kalian umumnya mungkin tahu yang di belakang dan di depan ya. Ternyata di tengah juga bisa. Kami bulan depan, keterangan, akan berdharma wisata. Agaknya ini di depan, di tengah, di belakang. Bisa. Oke? Baik. Nah, kita masuk ke kalimat simpleks, kemudian ada kalimat kompleks, majemuk, begitu ya. Baru nanti ciri-ciri kalimat efektif. Ya, tadi sementara kita selesai dulu pembahasan subjek, predikat, objek, pelengkap, terangan. Ya.
Tuh, kita selesai dulu. Sekarang kita beralih ke kalimat simpleks kompleks ya. Hmm. Simpleks atau yang disebut kalimat tunggal, teman mahasiswa, ini artinya kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Nah, ini mengapa saya tulis dengan angka? Ya, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa karena ini rincian ini dan ini. Gitu. Boleh. Tadi ada di EYD kan? Satu klausa, tapi kalau di depan ini tidak boleh angka satu, begitu harus huruf. Satu klausa biasanya berupa satu informasi. Kalau kalimat kompleks, teman mahasiswa, kalimat majemuk bertingkat ya. Terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Ini bahasa sederhananya, klausa utama itu induk kalimat, klausa subordinatif anak kalimat. Oke, contoh. Ya, Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Ini sekalian mahasiswa sambil menghafalkan ya. Saya sudah berikan PPT konjungsi dari saya yang lengkap, mana yang konjungsi di tengah-tengah, mana yang di awal kalimat. Nah, kalau meskipun tidak didahului koma ya, ketika anak kalimat yang mendahului induknya, nah ini harus ada komanya seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini kalian klausa subordinatif atau tadi adalah anak ya, anak kalimat. Selain dapat menduduki fungsi keterangan seperti yang di atas, dapat pula menduduki fungsi objek, pelengkap, dan subjek. Ini contohnya ya. Mm. Jadi bahwa dia cengeng sudah diketahui banyak orang. Ya. Kalau yang B nih, coba 88B. Ini kan pasif ya. Coba kalian buat jadi aktif. Gimana? Ya, mudah ya. Banyak orang subjek sudah mengetahui predikat bahwa dia cengeng objek. Jadi bahwa dia cengeng itu kan objek. Nah, dalam kalimat aktif, objek itu bisa berubah. Ya, sorry. Dalam kalimat pasif, objek dalam kalimat aktif tadi diubah menjadi subjek. Bahwa dia cengeng ini jadinya subjek. Yang B ini. Sudah diketahui predikat. Banyak orang, oh, ya. Mhm. Ini konjungsinya, teman mahasiswa, konjungsi subordinatif apa saja? Kalian bisa lihat dan cermati serta praktikkan nanti untuk menulis karya ilmiah akademik. Mm, Sudah, lalu kita masuk ke kalimat majemuk, terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Kalimat majemuk ya, klausanya utama semua. Hubungan antar klausa tersebut ini menyatakan hubungan yang koordinatif ya, teman-teman semua. Konjungsinya apa? Contohnya ada dan, tetapi, atau sedangkan. Contohnya ini. Mm-mm. Ya, yang A konjungsinya apa? Dan. Yang B, wah, ini ada tetapi, begitu juga kan. Sebentar, kelihatannya panjang ya teman mahasiswa, tapi secara penulisan dia benar. Oke, bahwa setiap amal ibadah akan mendapat 700 kali kebaikan sudah diketahui banyak orang. Sebelum tetapi, koma kan? Koma, tetapi tidak semua orang mau melakukannya karena X. Nah, sebelum karena tidak ada koma. Yang C, oh ya, Ibu Hani pernah mengatakan dulu awal-awal kalian masuk kelas secara mudahnya agar kalian ingat, jangan double konjungsi di dalam satu kalimat, seperti jika maka. Nah, itu kalian jangan telan mentah-mentah. Maksudnya bukan berarti tidak boleh double konjungsi ya dalam kalimat, tapi dalam ya misal tadi jika bla 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 koma, nah itu kan subjek predikat harus muncul dengan jelas. Jangan lagi kalian kasih konjungsi nanti sama-sama anak kalimat gitu teman-teman. Sudah paham ya sampai situ? Jadi kan makanya dihilangkan. Seperti ini contoh. Jika rapel penelitiannya turun, tidak ada maka kan? Langsung aja Harno subjek menonjol dengan jelas akan membelikan adiknya sepatu basket. Sudah oke tuh. Lalu mau dipertentangkan lagi. Boleh. Nah, ini kan jadi ada konjungsi jika, ada konjungsi sedangkan, ya, tapi tidak langsung jika dan sedangkan. Ya, jika rapel penelitiannya turun, koma, sedangkan Harno nggak bisa, karena itu kan sama-sama nanti anak kalimat tuh dua klausa itu. Harus ada induk kalimat dong, ya, yang subjek predikatnya juga menonjol dengan jelas. Harno di sini kan, eh, Harno di sini kan subjek akan membelikan predikat adiknya, objek sepatu basket lengkap. Pertentangan lagi bisa, koma, sedangkan, tapi penulisannya harus benar. Sebelum sedangkan, koma. Cek kaidah lainnya lagi ya, yang saya berikan juga.
Hardi akan membelikan istrinya ponsel. Dua informasi yang beda ya, teman-teman. Satunya Harno, satunya Hardi. Bisa. Gitu. Sudah paham? Jadi jangan, waktu itu saya mengatakan mudahnya ya. Dalam satu kalimat jangan ada double konjungsi. Itu maksudnya untuk yang apabila maka, jika sedangkan, meskipun, tetapi, meskipun, namun, walaupun, namun, tidak bisa. Ya. Oke, tetap harus ada klausa utamanya yang muncul, baru nanti dipertentangkan lagi juga boleh. Ya. Oke, kita sampai ke bagian yang terakhir, teman-teman mahasiswa. Kalimat efektif. Ya, sebenarnya pembahasan yang tadi itu juga kita sudah singgung ya tentang singgung kalimat-kalimat efektif kan. Ya, kita bicara juga mengenai subjek, minimal harus ada predikat juga ya. Tapi kita coba lihat dulu di sini ciri-cirinya dalam buku PDF kalimat itu sekurang-kurangnya ada 5 ya, teman mahasiswa. Kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Nah, kita lihat ciri-cirinya dan contohnya ya. Oke. Kalimat efektif yang ciri pertama itu kelugasan, informasi yang disampaikan yang pokok-pokok saja, yang penting, tidak berbelit-belit, dan disampaikan secara sederhana. Coba langsung baca contohnya dan lihat yang saya beri warna merah. Mau tidak mau, itu sendiri. Nah, itu kan kalian bisa hilangkan dan efektifkan, teman-teman. Lugas saja ya. Ini sering nih di jurnal itu, saya baca juga ya. Itu sendiri. Berdasarkan teori itu sendiri. Itu sendiri siapa yang sendiri? Tidak usah ya, hilangkan saja. Oke, tadi mau tidak mau itu sudah. Nah, nanti perbaikannya kalian bisa cermati di contoh ini. Kalau terlalu cepat bisa kalian eh, hentikan pause begitu ya. Ciri yang kedua, ketepatan. Informasi yang akan disampaikan harus jitu atau kena benar sesuai dengan sasaran. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir atau bermakna ganda, teman mahasiswa. Coba baca yang contoh 94. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Kalau kalian baca sekilas, pasti juga akan timbul pertanyaan. Yang antik itu rumahnya atau senimannya? Seniman antik itu maksudnya apa ya? Seperti nyentrik gitu loh teman-teman mahasiswa ya. Nah itu kan akan menimbulkan makna ganda. Ya, lugaskanlah teman-teman. Ini ketepatannya. Ya, jadi kalian buat yang maknanya tuh pasti, yang tepat gitu kan teman mahasiswa jitu. Misalnya apa? Rumah yang antik milik seniman itu. Nah, udah jelas kan? Berarti kan yang antik itu adalah rumahnya. Ya. Atau yang D, seniman yang antik itu. Ini kan berarti yang antik siapa? Senimannya. Menjual rumahnya dengan harga murah. Ya, oke, gitu ya. Bisa. Karena ini ada contoh ya. Ini menimbulkan ambigu ya, akan menimbulkan makna yang ganda. Karena kepadatan program untuk tahun anggaran ini pelatihan karyawan baru dapat dilaksanakan pertengahan bulan Juli. Secara sekilas begitu bacanya. Nah, yang baru itu karyawannya atau maksudnya pelatihannya baru bisa, baru dapat dilaksanakan tengah-tengah Juli nih. Ya, itu juga harus kalian lugaskan nih teman-teman. Kalian tulis dengan tepat ya. Iya. Bisa dengan tanda hubung juga teman mahasiswa yang seperti yang B ya. Mm-mm. Atau yang D misal, karena kepadatan program, pelatihan karyawan baru untuk tahun anggaran ini, jadi udah jelas nih ya, yang baru karyawan ya, new employee, akan dilaksanakan pertengahan bulan Juli. Iya, oke. Mm-mm. Atau yang E berarti ini bukan bukan karyawan yang baru, tapi karena kepadatan program untuk tahun anggaran ini pelatihan karyawan ya dijelaskan ya karyawannya mau karyawan yang baru atau yang sudah lama akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli. Yang penting lugas ya. Jadi kalian harus tepat benar karyawannya yang baru atau baru dapat. Kalau yang baru dapat nih yang B ini bisa dengan tanda hubung. Ya, yang lebih sering dipilih yang C dan sampai E ya, nih teman-teman, untuk menghindari keambiguan. Kalau yang B juga masih karyawan tanda hubung baru, baru tanda hubung dapat, itu mungkin masih agak bingung ya bagi pembaca atau pendengar, audiens gitu. Oke, masuk ke ciri yang ketiga.
Kejelasan. Kalimat harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Hmm. Coba lihat. Kalimat majemuk mensyaratkan bahwa jika subjek klausa subordinatif klausa bawahan tidak sama bentuknya dengan subjek klausa utama atau klausa inti, subjek pada klausa subordinatif tersebut harus muncul dalam kalimat itu. Agar kalimat tersebut menjadi efektif, unsur subjek pada klausa subordinatif wajib dimunculkan. Untuk memudahkan pemahaman, contoh di atas dimunculkan kembali. Oke, ya kita langsung lihat contohnya ya, yang 98A. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Hmm, ya, sekilas kita mungkin akan bingung begitu ya. Coba kita ubah jadi B dan C. Oke, agar lebih jelas. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Atau bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan dapat diketahui berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan. Kalian lihat nih konstruksinya juga, ya. Yang penting harus lebih jelas. Nah, hmm. Ini kan setelah bawa promosi nih ya, S-nya muncul dengan jelas nih teman mahasiswa ya. Ini nih, subjek pada klausa subordinatif tersebut harus muncul. Jadi ya, promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Promosinya muncul ya. Heeh. Oke. Nah, coba kalian bedah mengapa 100A itu salah. Coba baca dulu. Sudah? Iya. Nah, eh, tadi sudah dijelaskan di bagian objek ya, teman mahasiswa kita harus cermat. Nah, jadi pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar mengatur ini kan kata kerja yang transitif sehingga butuh objek ya, teman mahasiswa. Jadi mengatur siapa atau mengatur apa misalnya kan. Jadi yang kuning ini mengatur setiap orang, objeknya muncul dulu, baru nah keterangannya gitu ya, teman-teman semua. Ya. Oke, sudah paham ya? Yang hilang dalam kalimat yang A, objeknya tidak ada. Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar setiap orang ini mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, santunan akibat kecelakaan. Objeknya tidak ada. Sedangkan kita butuh objek karena verba mengatur itu adalah transitif. Butuh. Ketidakjelasan struktur kalimat yang mengakibatkan ketidakefektifan dapat nah ini tadi sudah dijelaskan dari awal kalian masuk di kelas bahasa Indonesia saya. Tidak akan kalian tulis lagi ya, jika maka, kalau maka, karena maka, walaupun tetapi, walaupun namun, meskipun tetapi, meskipun namun. Alasan ilmiahnya ini. Gitu. Oke. Nah, ada juga pertanyaan kepada saya waktu itu, boleh tidak penggunaan maka itu dituliskan dalam karya tulis ilmiah akademik, ya, teman mahasiswa. Ada dua versi, teman-teman. Kalau dalam buku PDF kalimat yang dituliskan belum ada revisi terbaru ya, masih sesuai daftar pustaka yang saya tulis buku PDF kalimat 2015 ya. Nah, eh, dalam buku tersebut dinyatakan bahwa perkembangan bahasa Indonesia saat ini mengarah pada penggunaan kata maka hanya di dalam ragam lisan, bukan dalam ragam tulis. Tetapi kalau saya mengacu ke KBBI, ini April 2025 ya, saya mengambil tangkapan layar, maka itu bisa dan tidak ada kata maaf, kata apa itu yang cak, yang artinya cakapan atau dalam bahasa lisan. Jadi boleh ya, ini ada contohnya juga nih teman mahasiswa. Mana? Saya tidak dapat mengetik dengan baik, koma, maka surat undangan itu saya tulis saja. Gitu. Bisa. Ya, jadi sampai per hari ini, April 2025, kata maka juga bisa ya, karena dalam KBBI pun tidak ada keterangannya hanya untuk cak. Cak itu artinya cakapan. Ini hanya, ya.
Oke, jadi bisa saja kalian gunakan. Begitu ya jawabannya ya dalam ragam tulis. Kalau ini tadi di buku PDF kalimat yang diterbitkan 2015. Belum ada revisinya sampai saya buat video ini. Oke, coba kalian cermati ini apa yang kurang nih misalnya ya. Mm-mm. Pusing langsung baca yang 104A tuh langsung pusing ya. Bagaimana cara kalian bisa bedah dan bikin yang membuat yang bagus? Kalian coba lihat yang B, C, dan D gitu ya, Tuhan mahasiswa. Yang B coba, menurut rencana, koma, pelatihan karyawan akan dilaksanakan bulan ini. Sudah oke kan? Kamu mau dipertentangkan infonya boleh. Tetapi pelatihan tersebut diundur pada pertengahan bulan depan karena presiden direksi sedang bertugas ke luar negeri. Ini pembedahannya ya, KSPK tetapi SPK konjungsi SPK. Seperti itu ya. Mm. C dan D itu juga ah, lebih jelas ya. Ini tadi kita lagi bahas kejelasan. Oke, masuk ke ciri yang keempat, kehematan. Informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Hemat ya, teman-teman. Di sini ada uh, uh, pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa. Pemberian diberikan, ya. Nah, itu coba kalian ubah menjadi konstruksi BC itu lebih bagus gitu ya. Pemberian penghargaan dapat berbentuk tanda jasa ini atau penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tidak tidak seperti double ya, pemberian diberikan. Itu. Gaji yang A, gaji karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan gaji digaji. Nah, coba diubah. Nah, gaji karyawan yang telah diangkat oleh yayasan dibayarkan, misalnya ya, gaji digaji. Karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji, boleh ini diangkat digaji, seperti itu. Ditandatangani penulisannya sudah benar atau masih salah? Sudah benar. Tanda spasi tangan. Dapat imbuhan depan dan belakang ditandatangani gabung jadi satu. Ya, Pak. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas. Oh, tidak usah. Ayo cermati, efektifkan nih teman-teman semua ya. Kalimat efektif, kita bicara kalimat efektif. Langsung aja. Berdasarkan penjelasan tersebut, koma, ya. Penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan. Itu sebagai berikut. Sudah betul ya itu ya, bukan adalah ya. Oke. Berdasarkan penjelasan di atas, ya langsung tidak usah berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut yang dipaparkan di atas misalnya. Jangan ya. Oke. Mm. Terakhir, kalimat efektif yang ciri-cirinya adalah kesejajaran. Teman mahasiswa, ini lebih bagusnya lagi ya. Nanti ada pengecualian juga sebentar. Bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majem. Ini contoh yang tidak sejajar. Lihat verbanya. Dibuat, eh, eh, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Dibuat, menerbitkannya pasif, aktif. Ya, alangkah lebih baik kita sejajarkan bentuknya menjadi dibuat, diterbitkan, atau membuat, menerbitkan, membuat, menerbitkan. Nah, coba yang B. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Ini, oke, sejajar. Badan bahasa yang membuat buku itu dan Gramedia yang menerbitkannya. Me, imbuhannya ya, lihat imbuhannya. Ini juga. Oke. Ya, teman-teman. Kemudian yang 109, nah ini
tiba-tiba tugas tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan Ibu Hanpe ya. Lalu di sini mendorong, menjamin. Alangkah baiknya kita sejajarkan. Jadi misalnya yang B, tugas tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan, bukannya keberterimaan produk nasional, mendorong produktivitas dan daya guna produksi, serta menjamin semuanya. Ya, gitu. Paham ya teman-teman semua? Oke. Tetapi ada pengecualian juga. Ini kan tadi yang untuk poin 5 kesejajaran ini kan alangkah baiknya. Tapi ada juga pada kenyataannya dalam penulisan jurnal ya ada variasi dalam satu kalimat itu ada yang verba aktif dan pasif yaitu sebagai variasi teman mahasiswa agar tidak monoton. Itu pun eh, saya banyak temukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang ada seperti itu ya. Tapi kan di sini alangkah baiknya ya, oke, untuk disejajarkan. Oke. Nah, ini eh kalau dalam bahasa Inggris itu ada juga present participle atau kalau dalam bahasa Indonesia kalimat partisipial ya, teman-teman. Nah, oke. Biasanya nih dalam media massa ya, kalau tidak salah. Iya. Hal itu disebabkan bahwa kalimat kompleks bahasa Indonesia ragam baku tidak mengizinkan verba mendahului kalimat inti. Ya, kalau dalam bahasa Inggris bisa ternyata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak untuk yang bahasa Indonesia akademik ya atau baku seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk membakukannya? Ya tinggal kalian mudahnya ya, tinggal tambahkan konjungsi nih teman-teman. Misalnya konjungsinya apa? Ketika, saat, tatkala. Tatkala masih bisa ya? Ya bisa. Dengan ditemani pengacaranya, Fuadi gini gini gini, bla 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 ya. Gitu teman-teman semua. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh bisa eh, apa? Baku begitu ya, verba mendahului. Kalau kita tadi malah apa ya, jadi media massa misalnya atau apa. Tapi kalau kalian mau tulis yang baku, kalian bisa pakai konjungsi. Seperti itu. Ya, dibetulkan menjadi yang ini. Nah, ini kan tanda tanya nih. Nah, ini ada tanda tanya ini sih. Oke. Bisa tambah konjungsi di depan. Wow, sudah selesai. Teman-teman semua tidak terasa ya. Ini saya membuat videonya juga nonstop, teman-teman, tanpa istirahat maupun editing. Jadi semoga teman-teman mahasiswa bisa mencerna informasi-informasi yang saya sampaikan dengan baik. Bagaimana perasaan kalian? Apakah seperti gambar ini? Iya, yeay, udah selesai gitu. Tunggu bentar ya. Tunggu sebentar karena di bagian ini saya ingin mengingatkan kepada kalian jangan lupa mengisi atau mengerjakan tugas individu ini ya. Ini tugasnya wajib. Jadi kalian setelah membaca buku PDF kalimat bab 2 dan bab 3 dan juga konjungsi PPT konjungsi dari saya, silakan kalian latihan ada 80 soal ya. Sekitar itu. Mhm. Mungkin nanti di kesempatan yang lain saya tambah menjadi 100 soal sementara 80 dulu ya. Nah, itu silakan kalian isi ya. Nah, tulis nama, NIM yang identitas lengkap, jangan sampai salah menuliskan kelasnya. Lalu apalagi informasi penting lainnya? Nah, contoh soal ujiannya seperti apa? Oke, jadi begini teman mahasiswa, jadi nanti kalian akan mengerjakan soal dalam bentuk pilihan ganda seperti ini, ada A, B, C, D, dan E. Pertanyaannya paling banyak adalah manakah yang paling benar menurut kaidah? Ada kalimat A, B, C, dan D. Ini yang E beda ya jawabannya. Nah, coba kalian berdasarkan uraian-uraian informasi atau penjelasan saya tadi, cara mudahnya kalau kalian menemukan kesalahan walaupun sekecil apapun dalam pilih opsi A, B, C atau D itu langsung sudah misalnya yang A, kalian sudah temukan kesalahannya kecil misalnya ya satu kesalahan langsung lewati itu berarti salah. Lalu beralihlah cermati yang B. Ada kesalahan kecil apa di B? Misalnya ada ya, oke, salah nih. Lalu beralih lagi ke C, begitu cara bacanya. Cara mengerjakannya dengan mudah. Coba kita bedah sama-sama nih yang A.
Atau saya beri kalian waktu 1 menit dulu ya. Silakan cermati dan coba jawab mandiri sebelum saya sampaikan kunci jawabannya. 1 menit, silakan. Sudah? Oke, ayo kita cek bersama. Yang A, dalam penelitian ini penulis bermaksud mendeskripsikan mengenai hubungan antara tingkat kepadatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang salah? Ya, kalau kita langsung cek secara cepat, tadi kan ada menjelaskan tentang, mendeskripsikan tentang, tidak perlu tentang ya, begitu pula dengan kata mengenai ini, tidak perlu juga mendeskripsikan mengenai, mendeskripsikan, menjelaskan mengenai, mengenainya langsung dihilangkan saja ya, teman mahasiswa. Mm-mm. Itu contoh, kita sudah temukan satu kesalahan, langsung beralih saja ke yang B. Yang B apa satu kesalahan yang paling cepat kita temukan? Di atas misalnya ya. Oke, tapi ada lagi kan? Iya, banyak misalnya. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas. Oh, tidak efektif. Ya, selain itu kata di atasnya ini juga harusnya kan di spasi atas. Berdasarkan penjelasan di atas misalnya, tapi harus spasi gitu kan? Salah ya. Apalagi kesalahannya, misal mau cari nih, beberapa temuan-temuan. Sudah ada beberapa, masih dijamak lagi nih temuan-temuan. Harusnya kan beberapa temuan atau temuan-temuan. Tapi tadi cara cepatnya cukup kita cari satu kesalahan ya, lalu kita beralih ke yang C. Nah, ini juga dijelaskan tadi, menurut menyatakan. Double ya, teman-teman. Nanti tidak lugas nih mana subjeknya ya. Jadi langsung aja, menurut seorang ahli, koma, bla 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 bla. Atau eh, ahli seorang ahli menyatakan bahwa bla bla bla. Udah paham ya ini yang salah menurut menyatakan. Coba cek lagi misalnya mau cek komanya misalnya A, koma B, koma C. Nah, sebelum D misalnya apa? Harus ada koma. Sebelum D. Iya, sebelum rincian terakhir maksud saya ya, sebelum dan. Hmm. Yang D apa yang salah? Oh, sama nih seperti yang A, mendeskripsikan mengenai, membahas tentang, langsung lihat tentangnya itu ya. Kalau masih muncul, salah berarti kan. Lalu, ini kan pertanyaannya mana yang paling benar gitu kan teman mahasiswa. Jadi nanti kesalahan sekecil apapun atau tidak efektif yang sudah kita pelajari teori-teori tadi, itu kalian terapkan ke dalam menganalisis kalimat ini. Kabupaten Luwu Utara bagaimana? Ya, kan diikuti nama ya tentu saja K-nya harus kapital seperti itu. Jadi ini jawabannya mana teman mahasiswa? A, B, C, atau D? Iya betul, yang E ya. Semua jawaban tidak ada yang benar sesuai kaidah. Oke, sudah bisa ya teman-teman mahasiswa. Semoga kalian sukses ujian tengah semesternya. Ya, eh sudah selesai kita. Ini daftar pustakanya, jadi ada 2 buku PDF tahun 2014 dan 2015 dari Badan Bahasa Kemdikbud seperti itu, dan juga dari EYD lalu KBBI. Nah, selamat belajar teman-teman mahasiswa. Semoga sukses dan kalian mendapatkan hasil terbaik dari usaha yang kalian keluarkan dengan maksimal ya. Selamat belajar untuk ujian tengah semester. Jadi ini saya tutup sebentar.
Ya, selamat belajar teori-teori yang sudah kalian baca dari EYD, kemudian kata baku, kata tidak baku yang sudah kalian pelajari di KBBI dan juga mengumpulkan kuis Instagram di DM seperti itu. Itu kalian sudah latihan ya, membuka lalu teori-teori contoh kasus, studi kasus di buku PDF pilihan kata dan kalimat itu juga wajib kalian pelajari dan juga review dari saya. Oh, jangan lupa PPT konjungsi yang saya berikan. Itu merupakan bekal teori untuk kalian, lalu dilatihkan atau diujikan di UTS. Setelah itu, setelah UTS kita ada analisis jurnal juga yang sesuai dengan bidang ilmu kalian. Jadi nanti contoh-contoh yang aplikatif sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa semua kan di UGM banyak sekali ya, prodi departemen kita. Nah, lalu setelah itu, kalian latihan dulu menganalisis jurnal agar tidak melakukan kesalahan serupa seperti yang sudah dituliskan oleh penulis jurnal misalnya. Nah, itu kalian bisa lebih cermat, lebih efektif lagi nantinya dalam membuat kalimat. Setelah mengerti, sudah bisa menganalisis mana yang tidak efektif, lalu kalian akan membuat kalimat-kalimat tersebut dalam suatu karya ilmiah, yaitu makalah di akhir ya. Nanti bisa dalam bentuk paper, makalah, artikel, ataupun dalam bentuk jurnal, karya ilmiah akademik. Nah, itu pembelajaran bahasa Indonesia agak akademik di kelas saya dan juga semoga ilmu ini bermanfaat sampai nanti Anda skripsi dan selepas lulus kuliah ya. Setelah lulus kuliah juga akan kalian gunakan di dunia kerja karena ilmu bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis pasti gitu kalian gunakan juga di dunia kerja kalian nanti. Oke, semangat semuanya. Semoga sukses, sehat selalu dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua.